Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini akan membahas tentang guideline dari laporan mingguan praktikum kehutanan Universi tahun 2023. Langsung saja kita mulai. Jadi mula-mula ya, di setiap laporan mingguan itu silakan dituliskan judulnya, judul acara berdasarkan buku panduan praktikum ditulis kapital secara lengkap. Jadi kalau misalkan judulnya awalnya mulainya dari sini berarti, terus kalau misalkan udah mentok berarti mulai baru di bawahnya. Pokoknya ditulisnya seperti ini ya, 2 layer seperti ini. Kalau misalkan tidak cukup, judul harus ditulis lengkap agar nanti pada saat penilaian itu teman-teman mendapatkan nilai maksimal. Nilai maksimalnya untuk judul itu 2 poin. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke bab 1 pendahuluan. Nah, ini ditulis di tengah-tengah, bab 1 pendahuluan. Tulis di tengah-tengah ya. Ditulis di tengah-tengah dan pendahuluan tulisannya, bukan bab 1 latar belakang. Ditulis kapital dan center itu tadi. Selanjutnya setelah bab 1 kita akan bahas latar belakang. Latar belakang itu 1.1 latar belakang. Ditulis rata kiri di sebelah kiri, kemudian huruf L dan B-nya itu ditulis kapital. Nah, untuk latar belakang ini syaratnya ini ya, ditulis rata kanan kiri, rata kiri kanan, kemudian latar belakang itu memuat minimal 3 paragraf dan setiap paragraf harus terdiri dari 3 kalimat. Jadi misal ada 3 paragraf, 1, 2, dan 3. Ada 3 paragraf, kemudian ada 3 minimal, ada minimal ya, ini minimal itu 3 kalimat dari setiap paragraf. Jadi ini 1, terus kedua, terus ketiga, yang ini ke 1, 2, ketiga, yang ini 1, kemudian ini 2, ini 3. Kalau misalkan lebih nggak apa-apa, ini berarti kalimat seterusnya, kalimat seterusnya, kalimat seterusnya. Selanjutnya, setiap kalimat pertama paragraf itu ditulis menjorok ke kanan. Nah, jadi ini harus menjorok ke kanan ya teman-teman. Itu harus ditulis menjorok ke kanan dan nggak ada spasi antara paragraf 1 dan paragraf 2. Itu nggak usah dikasih spasi di buku laporannya. Selanjutnya, latar belakang itu jangan lupa di setiap kalimat harus diakhiri dengan tanda titik ya. Jadi akhiri dengan tanda titik. Titik, ini titik, ini titik, ini titik. Terus ini titik, titik, titik. Pokoknya sampai dengan di akhir kalimat itu harus ada titiknya. Nah, kemudian setelah itu latar belakang ini berisikan gambaran umum terkait dengan judul praktikum dan kegiatan yang akan dilakukan dalam praktikum tersebut. Latar belakang boleh memuat kutipan berdasarkan buku, jurnal, proceeding, atau sumber lainnya. Semua penulis atau autor kutipan yang ada pada latar belakang itu harus dicantumkan pada bagian daftar pustaka. Kalimat terakhir pada paragraf terakhir berisikan kalimat urgensi atau pentingnya kegiatan acara tersebut bagi setiap praktikan. Misal contoh kata-katanya itu seperti kegiatan ini penting dilakukan bla bla bla. Kemudian contoh lain itu pentingnya mengikuti kegiatan ini bla 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 gitu. Jadi dituliskan di ini ya, nih di akhir sini. Pokoknya di paling terakhir kalimat urgensinya. Untuk bab 1 itu selesai. Lanjut ke 1.2 itu tujuan. Di tujuan ini 1.2 itu ditulis rata kiri, huruf T-nya itu harus ditulis kapital. Nah, mulai dari tujuan ini ada yang namanya kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini contohnya itu seperti tujuan dari kegiatan ini antara lain. Terus contoh lain adalah tujuan dilakukannya kegiatan ini yaitu atau kata-kata serupa. Nah, kalimat pembuka ini wajib ada ya teman-teman. Selanjutnya ini untuk tujuan itu kan ada beberapa, dibuat poin-poin dan harus menggunakan pemisahnya itu angka ya. Jadi angka 1,
2, 3, 4, dan seterusnya. Setiap poin tujuan itu harus diawali dengan mahasiswa mampu atau mahasiswa dapat. Jadi ditambahkan kata mahasiswa mampu dan mahasiswa dapat di setiap awalan tujuan praktikum. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Itu harus diakhiri dengan tanda titik. Jangan lupa ya, ini mahasiswa mampu atau mahasiswa dapatnya, soalnya masih banyak dan masih sering teman-teman revisi di bagian tersebut. Untuk bab 1 itu saja dulu ya. Jadi kita tadi dari materi, kemudian ke bab 1, kemudian yang poin latar belakang, kemudian poin 1.2 tujuan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Untuk yang tinjauan pustaka, metodologi kerja, dan daftar pustaka akan disampaikan pada video selanjutnya.